sini aku mau menjelaskan tentang kenapa sih kalian orderannya sepi gitu kan. Di sini aku bukan drivernya, tapi aku istri driver Maxim. Jadi aku paham dan udah ngerti sedikit banyaknya. Dan kenapa aku pakai jaket ini? Ya aku nggak malu di sini jadi istrinya ojek online gitu kan, karena itu bukan suatu profesi yang cari duit haram gitu kan. Jadi ya udah, aku nggak malu. Hai, assalamualaikum. Oke, di video kali ini sesuai judul yang udah kalian lihat, di sini aku mau menjelaskan seputar taksi driver atau driver ojolnya Maxim ya teman-teman. Jadi, sebelum kalian nonton lebih lanjut, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share ya teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke, assalamualaikum. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang kenapa sih kalian orderannya sepi gitu kan? Kenapa nih kalian orderannya sepi nih? Oke, jadi di sini aku mau jelaskan sesuai pengalaman pribadi suami aku ya, karena di sini aku punya platform dan aku ingin menyampaikan pengalaman. Jadi aku punya channel ini tuh buat menyampaikan pengalaman yang siapa tahu bisa membantu kalian ya. Contohnya di taksi driver atau ojek Maxim ini ya. Jadi sesuai pengalaman pribadi suami aku, karena suami aku nggak mau nggak suka dia tampil kan di layar seperti ini. Jadi karena aku suka dan hobi, jadi ya biar aku aja yang menyampaikan gitu kan, gimana sih caranya dan mengapa kalian orderannya sepi. Jadi pengalaman dari suami aku sendiri, karena suami aku di rumah kan ya, jadi aku tahu gitu kan gimana rasanya sepi orderan, terus kenapa, terus gimana, pokoknya cara ngatasinnya kayak gimana. Jadi aku mau cerita dulu, kemarin-kemarin sebelum bulan puasa, suami aku itu alhamdulillah orderannya itu lancar dari pagi, dari subuh udah diaktifin ya autonya. Nih kalian yang nggak tahu auto ini nih, yang di sini ini tuh udah diaktifin dari subuh ya. Terus kadang masuk nih jam 6, jam 7, pokoknya alhamdulillah masuk kayak tiap pagi-pagi itu. Malam kadang juga ya narik, sampai-sampai bisa dapet 10 orderan. Terus tiba-tiba pas bulan puasa, menginjak bulan puasa tuh sepi banget orderan tuh. Kenapa? Nah, setelah aku lihat di sini ada menu kan ya, ada menu. Terus kita pencet profilnya, pencet profil. Terus ini ada rating ya, rating. Ternyata di parameter negatifnya di bawah ini tuh, ya di sininya kemarin tuh ada PTO atau penolakan tugas otomatisnya ada 1. Terus juga ulasan negatifnya ada 1. Nah, itulah yang bikin orderan kalian sepi ya teman-teman. Jadi waktu itu orderan tiba-tiba sepi kan ya, nggak serame sebelum bulan puasa. Terus mungkin karena ada parameter negatifnya itu, orderan jadi sepi. Nah, gimana sih cara ngatasin ngilangin parameter negatifnya? Yaitu dengan cara, ya gitu, harus ngambil nyocol. Kalau bahasa kita mah katanya nyocolin. Jadi kalau yang, kan suami aku kemarin-kemarin sebelum bulan puasa dapetnya tuh tugas otomatis ya. Jadi yang langsung masuk gitu aja, yang driver, yang apa sih namanya disebutnya, lupa aku tuh. Baik, jadi baik tuh yang nganterin orang gitu ya. Terus ada delivery. Nah, kalau delivery itu ngambilin barang atau nganterin barang gitu kan. Nah, terus kan nggak masuk tuh yang baik tuh, nggak masuk yang tugas otomatis tuh. Nah, caranya, karena ada parameter negatifnya, caranya kita harus ngilangin dulu tuh caranya. Dengan cara suami aku, karena kalau nungguin hilang sendiri itu lumayan lama ya, jadi caranya itu ngilangin parameter negatifnya itu dengan cara nyocolin yang delivery itu.
yang nyocolin gitulah. Pokoknya kalian para ojek online pasti tahu ya, khususnya Maxim nyocolin kan ya. Terus setelah nyocolin tuh kalian tuh harus lihat itu tuh, kalau yang ada bintangnya itu berpengaruh banget buat cepet ngurangin ke parameter negatifnya gitu kan. Nah setelah itu nggak lama, beberapa hari terus hilang deh tuh apa parameter negatifnya, karena suami aku nyocol terus kan ya. Nah udah kayak gitu, satu hari kemudian setelah PTO-nya hilang, terus juga akhirnya masih sepi orderan, jadi nggak ada yang masuk otomatis gitu, jadi masih harus nyocol buat ngilangin yang komentar negatifnya ya. Setelah satu hari kemudian PTO-nya hilang, alhamdulillahnya ulasan negatifnya hilang tuh yang waktu itu. Nah setelah itu tapinya kok masih sepi banget, kok masih juga sepi, nggak ada yang biasanya pagi-pagi ada yang masuk. Jadi suami aku itu diem di rumah ya teman-teman, jadi nggak kemana-mana di rumah karena rumahnya di pusat kota, terus tengah-tengah pemukiman yang padat gitu kan. Jadi alhamdulillahnya tuh kemarin sebelum puasa tuh emang nggak pernah mangkal-mangkal dimanapun, jadi di rumah aja. Di rumah pun emang suka dapet terus gitu kan. Nah sekarang tuh nggak pernah ada yang masuk di rumah tuh ya, jadi dia harus pergi-pergian nih selama bulan puasa tuh, harus nyocol-nyocolin. Nah kenapa sih sepi gitu kan, nggak ada yang masuk, padahal ratingnya udah bagus, udah 99 nih pokoknya, di sininya 99, di sininya 100, tapi masih sepi. Ternyata yang bikin sepi itu apa? Nah ini, selesai menurut tugas otomatisnya menurun drastis, yang asalnya 100 ya jadi 57 setengahnya gitu. Sementara aku nggak ngerti ya sebenarnya, tapi ini katanya ngaruh banget, karena jadi ini tuh akunnya terdetek buat akun nyocol, bukan yang otomatis gitu kan, yang baik itu. Jadinya udah kedetek yang nyocol katanya gitu. Gimana sih cara ngatasinnya? Yang cara ngatasinnya dengan cara terapi akun katanya, harus ya udah diemin dulu aja. Jadi kita nggak boleh nyocol, terus juga kita nunggu aja tuh, banyakin atau tugas otomatis masuk dulu sampai akunnya bisa bagus lagi gitu kan. Kemarin sih aku sebelum puasa seneng gitu kan, wah rame gitu kan, tapi sekarang sepi ya karena itu, karena yang pertama karena ada parameter negatif PTO. Sebenarnya PTO nggak terlalu ngaruh ya kalau masih ada satu gitu kan, tapi ratingnya bagus tuh nggak terlalu ngaruh. Tapi ya kalau udah ada ulasan negatif itu tuh ngaruh loh, jadi sepi gitu kan, ke orderannya jadi sepi. Terus ya dengan pengen cepet-cepet ngilangin itunya dengan cara nyocol. Ternyata dengan cara nyocol juga salah. Kalau kebanyakan nyocol, akunnya itu jadi jelek juga kan. Jadi terdetek akun nyocol, jadi nggak dikasih tuh sama di servernya, nggak dikasih buat orderan otomatis. Orderan otomatis tuh kalian yang belum tahu itu, jadi yang langsung dikasih sama servernya gitu. Terus kita harus terima gitu kan. Di sini aku bukan drivernya, tapi aku istri driver Maxim, jadi aku paham dan udah ngerti sedikit banyaknya. Dan kenapa aku pakai jaket ini, karena dia menandakan aku mau kasih penjelasan mengenai gimana caranya ngatasin gitu kan, khususnya Maxim. Jadi aku pakai jaket ini biar kalian tahu. Tapi sebenarnya aku tuh nggak masalah loh, aku sendiri aku nggak masalah kalau suami aku suatu hari nanti kerja terus akunnya nggak ada yang pakai, sementara misalkan akunnya bagus, aku pengen tuh ngojek Maxim sebenarnya, tapi aku masih takut. Tapi ya nggak apa-apa karena aku bisa motor, terus juga udah punya SIM, ya udah aku nggak masalah tuh kalau aku harus ngojek Maxim gitu kan, nggak malu juga. Tapi ya suami aku nggak ngizinin, karena apa? Karena
katanya bahaya, takut gitu kan, takutnya kenapa-napa di jalan, karena kita nggak tahu kalau di jalan tuh kayak gimana, apalagi cewek yang lemah katanya kan. Jadi ya udah kayak gitu aja. Ya gitu caranya. Kalau kita caranya salah satunya ya harus terapi akun. Jadi kita harus diemin aja, jangan nyocol-nyocol terus. Jadi kalau nyocol-nyocol terus tuh akunnya juga jadi kedetek akun nyocol. Jadi ya udah kamu nyocol aja terus gitu. Jadi nggak dikasih-kasih tuh. Karena itu juga udah pengalaman yang kemarin-kemarinnya juga kayak gitu. Pas suami aku baru ngemaksin ngojol itu, dia tuh nyocol terus tuh, nyocol yang dari ratingnya 9,6, 9,7, kalian pasti ngerti lah ya. Terus 9,8, 98, terus itu deh sekarang udah 99, ratingnya udah lumayan bagus kan ya, udah bagus malah kan. Tapi malah sepi orderan karena apa? Karena kemarin ada ulasan parameter negatif, terus jadinya nyocol biar hilang, dan ternyata setelah nyocol parameter negatifnya hilang karena nyocol terus, jadi selesai menurut tugas otomatisnya nurun, jadinya nggak dikasih tuh sama servernya, jadi jarang dikasih. Tapi kadang dapet sih sehari gitu, kadang 3, 2. Terus ya gitulah, pokoknya kita harus ngakalin gimana caranya buat padahal akunnya bagus loh, lihat, nggak kelihatan ya, ininya 0 tuh, lihat, nggak ada parameter negatifnya, bersih. Terus ininya juga ada 100, terus ininya nih yang ini nih harus dibenerin gitu kan, kayak gitu aja sih sebenarnya. Semoga aja kedepannya jadi bagus lagi akunnya, terus orderannya jadi lancar lagi. Semoga aja sih secepatnya bisa pulih kembali, kayak gitu aja teman-teman. Di sini aku cuma mau sharing pengalaman pribadinya suami aku dan kenalin aku istrinya. Terus juga ya udah kayak gitu aja, aku nggak malu di sini jadi istrinya ojek online gitu kan, karena itu bukan suatu profesi yang cari duit haram gitu kan. Jadi ya udah, aku nggak malu mau kerja apapun itu asal rezekinya lancar, terus rezekinya berkah gitu kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Emang kadang sih kalau sepi, kadang aku sedih gitu kan, sepi nggak punya uang gitu kan, kadang ya gitu deh. Pasti namanya manusia kalau nggak punya uang pasti ngeluh kan ya, apalagi sekarang apa-apa butuh uang, karena zakat fitrah aja butuh uang lah, terus mau infak aja kan pakai uang, gimana sih. Jadi ya semoga aja kita bisa sukses ya, khususnya para ojek online, terus semangat. Semoga kalian yang cari nafkah buat anak istrinya, semoga dilancarkan rezekinya, semoga sehat selalu, semoga orderannya banyak terus, amin ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini, semoga membantu, dan mohon maaf kalau kata-kata aku atau tutur bahasa aku kurang bagus gitu kan. Semoga aja kalian bisa mengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan juga di share-nya ya. Oke, bye bye, see you next video. Assalamualaikum.